terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya? Tentu kami merasakan bela sungkawa, duka cita yang dalam atas kejadian ini. Ada peristiwa penting, adik kita, saudara kita, anak kita, Afan Kurniawan, 21 tahun, meninggal karena ditabrak oleh kendaraan Brimob. Tapi persoalannya, saya dulu waktu di demo buruh pun di balai kota, kenapa bisa selesai ulang? Saya terima mereka masuk dan saya dengarkan apa mau mereka dan saya carikan solusinya. Apa yang terjadi? Kita tidak mau terima mereka, atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Jangan cuma minta mau pajak, jangan cuma minta kejadian demo dibiarin, terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya? Kita tidak pernah mau cari solusi, karena memang kita kelihatan tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki. Ini udah meninggal, keluarga udah penuh duka cita. Segera kasih bantuan santunan, orang tuanya, adiknya, anaknya, berapun kasih beasiswa semua, kasih biaya hidup. Salam dari saya. Unjuk rasa kemarahan masyarakat sampai tadi malam, pagi ini tidak kunjung berhenti. Saya menyatakan kecewa dengan langkah-langkah strategis maupun taktis yang diambil oleh pemerintah untuk menangani kemarahan masyarakat ini. Saya harus mengatakan ini adalah kemarahan masyarakat. Langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo, memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas, menurut saya adalah langkah yang tidak tepat saat ini. Selain soal tindakan tegas itu tidak jelas ukurannya, justru menurut saya hal ini memicu masyarakat untuk terus melakukan perlawanan karena mereka merasa tidak didengar. Persoalan ini tumbuh karena masyarakat, kegelisahan masyarakat, keresahan masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan kehidupannya, tidak ada yang mendengar. Pemerintah sibuk membangun citra dirinya seolah-olah sudah berhasil, sukses, sudah menyelesaikan persoalan bangsa. Orang miskin sudah tuntas, penderitaan telah selesai. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat di bawah itu merasakan penderitaan. Saya sudah pernah sampaikan, petani menjerit, buruh menjerit, nelayan menjerit, pengusaha menjerit. Semua lapisan masyarakat menjerit, apalagi pengangguran. Tapi pemerintah berbicara seolah-olah dirinya telah sukses, berhasil. Inilah akar persoalan. Dan kekecewaan masyarakat karena tidak didengar itu semakin menjadi-jadi ketika melihat para elitnya kehilangan empati terhadap kesulitan masyarakat. Istana joget-joget, DPR joget-joget, merayakan HUT RI seolah-olah rakyat sudah sejahtera, istana bergoyang seperti sudah tidak ada lagi masalah bangsa. DPR joget-joget seolah-olah mereka telah berhasil mengawal pemerintahan ini menjadi yang berpihak kepada rakyat. Semuanya bullshit. Rakyat akhirnya marah dan mencari jalan pelampiasan kemarahannya. Seandainya elit-elit kita mau mendengar rakyat, tidak akan seperti ini. Kami, saya sendiri sudah sering menyampaikan ini melalui suara-suara di media sosial. Tapi pemerintah seperti tuli, telinganya seperti budak tertutup dan mereka seolah-olah melihat cahaya terang. Ini aslinya Indonesia gelap. Jadi kalau kalian dulu berkata kau yang gelap, Indonesia cerah, ini faktanya Indonesia memang gelap, tapi kalian tidak mau mendengar rakyat. Dan bagaimana caranya sekarang? Saya tidak ingin lagi membahas ini kenapa begini. Kali ini saya mau bicara agar persoalan ini segera selesai dan reda. Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, segera tarik semua personel polisi, kembalikan ke rumah, kembalikan ke barak, kembalikan ke markasnya masing-masing. Keluarkan tentara untuk sementara menjaga keamanan, ketertiban, lingkungan dan wilayah. Dengan begini, permasalahan akan reda, unjuk rasa mungkin akan reda, dan bukalah saluran untuk mendengar rakyat secara benar. Temuilah rakyat secara benar, dengar apa yang mereka
mereka suarakan itu bukan nyinyir seperti yang berkali-kali disampaikan. Kok nyinyir rakyat, kok dibilang nyinyir? Saya kembali menyarankan sekali lagi kepada yang mulia, yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, tarik personil kepolisian dari lapangan, gantikan sementara dengan personil TNI, dan bertemulah dengan masyarakat untuk menenangkan semua ini. Dan DPR yang menjadi sorotan publik, kita harapkan semuanya menahan diri atau mengundurkan diri. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana pernyataan dari Ahok ini teman-teman tentang demo yang masih memanas di Indonesia saat-saat ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman kita membacakan komentar masyarakat Indonesia yang ada di sini. Dikatakan bahwa rakyat tidak boleh disalahkan, ya harus disalahkan pejabat DPR karena akar kerusuhan dari perbuatan DPR sendiri. Rakyat tidak mungkin bersatu untuk anarkis kalau tidak ada yang memancing emosi rakyat. Jadi Presiden Prabowo Subianto, rakyat tidak beralasan, yang bersalah adalah pembantu sendiri yang mengkhianati kamu, yang ingin mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia agar Bapak Presiden Republik dilengsarkan, tapi rakyat mau melindungi Presiden Prabowo dari pengkhianatan DPR. Nah, sangat keterlaluan kalau kita menilai teman-teman ya tingkah laku dari DPR, pembantu dari Bapak Prabowo ini atau wakil rakyat sendiri teman-teman, yang mereka memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena mereka teman-teman. Dikatakan di sini Kapolri harus bertanggung jawab, ya mundur ya Listio Sigit, ya dikatakan di sini copot Listio Sigit, kinerjanya amburadul, polisi yang tidak dipercaya. Ya, polisi kenapa jadi musuh rakyat? Kasihan polisi yang baik dibawa mundur, Listio Sigit copot. Nah, dikatakan di sini pajak rakyat naik, DPR bebas pajak, gaji dan tunjangan 100 ya 101 macam yang sangat tinggi yang disemena-mena juga naik, dia ada betul. Nah, artinya di sini bahwa teman-teman kekesalan rakyat sudah sangat melunjak teman-teman, karena kenapa tindakan dari DPR ini teman-teman. Dikatakan takut lihat orang demo itu, jawabannya pejabat terima, yang mereka dengar, mereka warga jangan takut. Benar Bapak, jangan rakyat kecil yang selalu disalahkan, tapi pejabat Bapaklah yang harus ditindas karena merusak citra TNI, polisi juga rakyat gara-gara DPR. Presiden harus yang tegas, korupsi harus dihukum mati agar negara damai, aman, makmur, sejahtera dari gangguan komisi yang duduk di dalam gedung DPR harus dirombak dan disimpan sumpahnya dalam bagian pejabat yang korupsi, hukuman mati, dan pejabat yang mengkhianati rakyat juga negara hukuman seumur hidup. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana gejala yang terjadi saat ini di Indonesia yang semakin hari semakin kurang baik negara ini kalau kita perhatikan teman-teman, karena ulahnya pejabat-pejabat ini teman-teman. Dikatakan lagi di sini yang memang betul itu, tapi kenapa presidennya tidak main nemui demonya, jadi cepat selesai tanpa presidennya tidak nongol-nongol. Dikatakan lagi anggota, ketua dan wakil harus diganti karena tidak berguna, mengkhianati rakyat. Ya, terjemah perampok uang rakyat dengan 101 macam tunjangan yang sangat tinggi. Ayo bubarkan DPR sekarang juga. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat sangat-sangat diperhatikan teman-teman ya, karena kenapa ulah mereka ini terbawa-bawa nama Indonesia di mata dunia. Dikatakan lagi teman-teman bahwa Pak Prabowo ya tegas, berani, harus memperjuangkan rakyat. Pak Ahok yang maju terus, rakyat yang mendukung Pak Ahok dan
KDM yang berani tegas, cerdas, asal saya mewakili rakyat sangat cerdas dan berani maju. Artinya teman-teman, dalam hal ini kalau kita melihat sangat ya diperhatikan, karena kenapa rakyat Indonesia yang saat ini masih mengalami berbagai duka mereka teman-teman, yang sangat-sangat disayangkan ya. Jadi kita tuh kalau melihat mereka sangat-sangat kasihan teman-teman ya. Tentu dalam hal ini teman-teman ya, siapapun ya pejabat nantinya, diperhatikanlah rakyat Indonesia yang saat ini makin di bawah kalian, yang harus benar-benar juga diperhatikan supaya yang orang-orang di bawah bisa juga merasakan seperti kalian. Dikatakan lagi bilang ya, Keropdem nomor rakyat adalah pemerintah dan DPR kaya raya dengan 101 macam tunjangan yang sangat tinggi yang dibuat semena-mena. Nah tentu dalam hal ini teman-teman membuat rakyat geram dan sangat-sangat muak teman-teman dengan tindakan-tindakan seperti ini. Nah tentu dalam hal ini teman-teman ya, silahkan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda supaya tidak ketinggalan di channel ini teman-teman. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Terima kasih.